Shalom sobat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali di ibadah PMK kita hari ini dengan tema yang luar biasa ya, dipersiapkan untuk kekekalan. Nah, diambil dari 1 Petrus 1 sampai 12. Yakin sih pasti ini suatu ayat yang luar biasa ya. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu deh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal dan lebih serius. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di acara ibadah hari ini. Kiranya Kau berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tema kita pada hari ini yaitu dipersiapkan untuk kekekalan, yang diambil dari 1 Petrus 1 sampai 12. Tapi minggu ini kita akan bahas dulu 1 Petrus 1 sampai 2. Saya akan bacakan ya. Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, pada orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitnia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Oke. Ya, sejak awal Petrus menentukan karakter untuk bagian selebihnya dari suratnya dengan mengingatkan pembaca bahwa mereka dipilih oleh Allah. Ini penting untuk diperhatikan karena ketika Petrus menulis surat ini, orang-orang Kristen sedang dianiaya dan sangat menderita
Karenanya ia tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengingatkan tentang identitas mereka yang terjamin dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Ketika segala sesuatu di sekitar kita selalu berubah-ubah dan tidak stabil, kita juga dapat menemukan ketenangan dalam kebenaran ini dengan mengetahui bahwa kita telah dipilih hal itu sebagai pilar dan jangkar untuk jiwa kita pada masa sulit. Di tengah-tengah kepastian dari posisi kita di hadapan Allah tetap menjaga kita. Ya guys, kadang kita banyak satu hal yang terjadi dalam hidup kita gitu. Ya simpel, kita pasti berpikir ya masa depan sih. Pasti banyak orang yang takut ya berpikir bahwa takut gimana hidup kita nanti sih, ke depannya gimana gitu. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita ya bahwa Tuhan telah meninggalkan damai sejahtera gitu buat kita di bumi ini. Dimana damai sejahtera yang Tuhan berikan tuh luar biasa gitu. Berbeda kan dengan yang diberikan oleh dunia ini. Saya yakin sih ketika kita mengenal Tuhan, dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, kita pasti tidak akan takut dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa semua Tuhan telah rancangkan buat kita. Dan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera buat kita semua sih, buat hidup kita sih. So jangan terlalu takut dengan apa yang ada di dalam pikiran kamu gitu. Pikiran kita kan terbatas, sehingga kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya Tuhan udah rancangin semuanya buat kita. Bersama Tuhan kita pasti apa yang kita pikirkan itu jauh sama apa yang Tuhan pikirkan buat kita. So ketika kita menjalani hidup ini, ya kita serahinlah semua sama Tuhan, percaya mujizatnya buat hidup kita. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan luar biasa buat kita sih. Sabar untuk melalui step by step yang terjadi dalam hidup kita. Ya masa sulit, enjoy sih. Ya, kita harus enjoy sih. Ya kita harus enjoy, kita harus bersyukur menikmati keadaan yang ya terjadi dalam hidup kita sih. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita tahu bagaimana untuk hidup lebih benar di mata Tuhan. Dan saya yakin sih melalui pembelajaran yang kita lakukan, ya renungan, baca Alkitab, pasti itu yang akan membuat kita lebih berpengetahuan mengenai firman Tuhan dan tahu apa yang harus lebih dilakukan. Ya. Ini ada sebuah pertanyaan ya, ketika kita menjalani suatu masa-masa sulit, apakah hal pertama yang kita akan pikirkan? Ingatlah bahwa dalam Kristus kita tuh dipilih Allah dan tidak ada yang dapat merebut posisi yang terjamin itu. Jadi pertanyaannya ini, hal apa yang pertama yang ada di pikiran kita ketika kita menjalani masa-masa sulit? Ya, itu pasti kalian lah jawab sendiri ya. Oke, kita nyanyi lagi aja ya sebelum berdoa dan menutup. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu.
selalu bakal nyatain kita sampai akhir zaman. Dan apapun yang terjadi, pasti semua itu bakal mendatangkan kebaikan sih buat kita. Jadi slow nikmatin proses yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang terjadi ya pasti banyak suka dan duka sih, tapi intinya kita harus terus berharap sama Tuhan, terus posisikan diri kita bersama Tuhan, mendekat, serahkan sih semua sama Dia. Coba kita nyanyi lagi satu lagu lagi ya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Kita percaya bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata buat kita. Ku percaya ku aman dalam-Mu, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku sediakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan ku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku. Ku percaya ku aman dalam-Mu, ku percaya ku aman dalam-Mu. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu pada ibadah PMK kami pada hari ini. Tuhan, kiranya firman yang tadi telah disampaikan, puji-pujian dapat menjadi bahan pembelajaran buat kami untuk hidup lebih lagi di dalam Kau Tuhan. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu luar biasa buat setiap kita Tuhan. Damai sejahtera yang Kau berikan juga luar biasa buat setiap kami Tuhan. Kiranya kami selalu berharap pada Engkau Tuhan dalam segala kegiatan kami Tuhan. Proses yang Kau kuatkan kami Tuhan, lebih Kau juga buat saya, lebih kita semua Tuhan, lebih lagi mengandalkan-Mu Tuhan, enggak mengandalkan pemikiran sendiri Tuhan. Kiranya Kau berkati semuanya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, ibadah PMK kita telah selesai ya. Semoga kita ketemu di ibadah selanjutnya. Hari ini kita nggak pakai Zoom ya. Mungkin minggu depan kita lanjut lagi pakai Zoom ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.